Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini bahwa apa yang diungkapkan oleh Hasto ini seakan-akan menjadi power begitu kan. Karena pada hakikatnya kepercayaan adalah rakyat yang memilih pemimpin begitu. Kenapa PDIP mengatakan PDIP ungkap alasan bisa gagalkan pencapresan Anies. Wow, sangat luar biasa sekali kalau kita melihat perkataan seperti ini begitu kan. Dan bahkan di Twitter sangat ramai sekali seperti ini. Ini di Twitter, PDIP ungkap alasan bisa gagalkan pencapresan Anies. Saya hanya tertawa melihat hal ini begitu kan. Ini yang deklarasi terbuka baru Nasdem, Hasto langsung ke labakan. Gimana kalau koalisi yang deklarasi, Hasto langsung main thread. Bisa jadi seperti itu. Kirain cuma gerombolan cebong buzzer aja yang takut dan panik dengan capres Anies. Ternyata parpol benteng juga takut dan pencapresan Anies Baswedan ya. Jadi artinya inilah demokrasi kita begitu kan. Jangan sampai masa mau berkuasa selamanya, kira-kira seperti itulah. Publik bisa menilai begitu kan. Karena yang penting adalah bahwa kita membangun bangsa. Anies Baswedan sangat luar biasa sekali kalau menurut saya pribadi. Karakter burung hantu itu the drug justice, julid, licik, iri hati dan dengki, memelihara buzzer, pemahaman komunis dan kandang koruptor, suka ngadu domba, pokoknya konotasinya negatif seperti hantu. Ya seperti itu partainya. Apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu kan. Cukup di Sumatera Barat saja suara partai mereka hilang. Nanti diikuti daerah lain pula, negara bacot terukur. Siapa lagi kalau bukan oligarki? Ya ini pasti sangat luar biasa sekali begitu kan. Siapa lagi kalau bukan oligarki, burung hantu, kekuatan pandana, duit yang ingin menghancurkan koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat agar Anies gagal di Capres 2024. Warnanya kelihatan, tercium bau busuknya. Mereka ingin melakukan ya bisa saja seperti itu begitu. Jadi artinya ya kalau hal seperti ini terjadi maka ya demokrasi kita itu bukan seperti itu begitu. Semuanya menjadi lebih baik kalau ingin dibangun bersama-sama begitu. Kira-kira seperti itulah. Dan bahkan di sini disebutkan ini banyak sekali begitu kan. Moga-moga Anies Baswedan jadi presiden. Amin. Kenapa sibuk cari menggagalkan, cari cara menggagalkan? Di mana kenegarawan kalian, politikus busuk, tidak ada jaminan kalian 2024 masih hidup. Inilah komentar-komentar netizen begitu kan. Takut kalah saingan si Hasto, PDIP serang koruptor terbongkar. Kenapa kok seperti ketakutan sekali terhadap pencapresan Pak Anies ya? Karena mereka para buzzer-buzzer memilih ngomong dan yakin bahwa Pak Anies nggak punya prestasi dan rakyat nggak suka. Seharusnya malah senang kalau Pak Anies dicapreskan, jadi mudah dikalahkan. Hasto stres. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra ya di Twitter ini. Inilah bagian demokrasi kita, mengkritik, memberikan saran itu boleh. Tetapi ini bagian dari demokrasi, bagian dari aspirasi. Saya kira seperti itu di Twitter ini apa yang saya bacakan begitu kan. Karena ada pro dan kontra begitu. Ini, semoga para hacker bisa mengawal Pilpres dengan ketat dan jujur serta bisa menghack kecurangan cyber PDIP. Wow. Kalau berita ini benar, sangat keterlaluan. Namanya partainya sudah ada kata demokrasi. Tapi cara operasi partainya mirip komunis, main kasar, main jegal. Jadi artinya begini ya teman-teman, bahwa demokrasi kita itu dibangun bersama-sama begitu kan, bukan hanya dibangun oleh orang-orang tertentu, partai tertentu yang kemudian menjadi oligarki begitu kan. Ada bisikan-bisikan kepentingan di balik ini semua. Kira-kira seperti itu. Tidak mungkin partai apapun tidak mungkin berkuasa selamanya, pasti ada turunnya karena ini adalah sistem demokrasi kita begitu. Jadi yang penting kita membangun bersama-sama demokrasi yang lebih baik, Indonesia ke lebih yang mapan dan sebagainya begitu. Mengapa mereka begitu ketakutan? Apakah mereka ada tekanan dari para Taipan yang melunasi hutang Pilpres kemarin? Melihat, menimbang, memperhatikan, punyakan besar arah mereka menguasai segala ini. Hanya doa relawan Anies tidak mereka kuasai. Ya bisa berharap kita berdoa bersama-sama siapapun calonnya nanti semoga membawa Indonesia ke lebih baik dan sejahtera begitu, tidak hanya orang-orang tertentu begitu kan. Dan bahkan ini gandengan perang sudah ditabuh mereka dengan jelas-jelas melakukan, hanya itu gaskan.
PDIP calon presidennya siapa sih? Mbok segera diumumkan gitu loh, Puan atau siapa. Kalau bukan Puan berarti harus Legowo paling banteng. Paling banter Puan hanya dicapreskan. Misalnya Prabowo Puan dengan kesepakatan Prabowo hanya 1 periode. Dan untuk tahun 2029 Puan yang dicapres. Bisa jadi seperti itu. Burung hantunya mungkin pemerintah. Kerjanya kerjanya malam-malam ketika rakyat lalap tahu-tahu mendeklarasikan memang pilpres. Omnibus Law ketika rakyat bermimpi besok-besok sudah dikejutan dengan undang-undang penjajah. Sudah takut duluan mereka, makanya cari berbagai cara menjegal Pak Anies. Pengen berkuasa terus tapi nggak nonjolin kader yang berkualitas, pada akhirnya nanti mereka sendiri yang rugi karena banyak ditinggal pengikutnya. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada siapapun begitu. Dan bahkan di di beritanya seperti ini. Ini beritanya, PDIP ungkap alasan bisa gagal pencapresan Anies Baswedan. Dikutip dari Fusilat News. Isu burung hantu yang buas yang bisa memecah koalisi calon pengusung bakal capres Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendapat respon dari Partai PDIP Perjuangan. Hasto mengatakan jika burung hantu itu benar-benar ada, maka awak media sudah mempublikasikan sejak lama. Kalau kita lihat dari berbagai apa yang ditampilkan, ditangkap oleh media, nggak ada invisible power, ujar Hasto saat ditemui di kantor PP Muhammadiyah dikutip dari kompas.com. Hasto menilai deklarasi koalisi yang tak kunjung dilakukan oleh Nasdem, Demokrat dan PKS lah menjadi penyebab Anies bisa gagal nyapres. Tokoh-tokoh di partai koalisi perubahan itu, kata Hasto, masih belum mengambil keputusan hingga saat ini. Itu potensi Anies gagal nyapres karena di antara tokoh-tokoh partai tersebut belum mengambil kesepakatan, papar Hasto. Tetapi kemarin dari pernyataan ini ada berita yang mengatakan bahwa PKS dan Nasdem itu legowo begitu kan. Tetapi belum saatnya, momennya itu mendeklarasikan koalisi begitu kan. Tetapi ini pasti ada kesepakatan Anies Baswedan menjadi calon presiden. Tetapi wakilnya bisa jadi di luar karena sudah ada yang mengatakan Partai Demokrat dan PKS sudah legowo siapapun wakilnya begitu kan. Karena apa? Karena ini dibangun bersama-sama negara kita begitu kan. Jadi artinya bahwa kalau dibangun bersama-sama siapapun wakilnya, ya kita harus menerima dengan lapang dada walaupun dia bukan ketua partai dan sebagainya begitu kan. Itu sangat penting sekali begitu. Ada Aher, ada AHY dan ada Hovifah dan sebagainya, banyak wakil-wakilnya masih belum menentukan itu begitu. Belum ada kesepakatan memang, tetapi koalisi insya Allah tetap Demokrat, PKS dan Nasdem. Sebelumnya, politisi Partai Demokrat Andi Arief sebelumnya menganalogikan hanya burung hantu yang bisa memisahkan koalisi perubahan yang tengah dirintis partainya bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Hanya burung hantu yang bisa memisahkan koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS, ucap Andi Arief kepada wartawan. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut ihwal sosok burung hantu tersebut. Burung yang bekerjanya malam dan buas, hanya itu yang bisa memisahkan koalisi perubahan dan perbaikan. Wow, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Andi Arief ini, menusuk ke jantung Pak Hasto begitu kan. Jadi saya kira inilah demokrasi kita begitu. Apa yang saya bacakan di Twitter itu merupakan aspirasi masyarakat, komentar-komentarnya masyarakat untuk menentukan pilihan begitu kan. Tetapi kami memberikan edukasi bahwa jangan ada rasa kebencian di antara siapapun kepada partai apapun, tetapi inilah biar masyarakat yang menentukan itu sendiri. Nah, kalau ada partai atau siapapun yang memainkan oligarki atas kepentingan-kepentingan terselubung, ini menandakan bahwa demokrasi sudah dicederai dengan berbagai hal. Negatif yang dirasakan oleh masyarakat sangat luar biasa sekali begitu kan, atas kepemimpinan siapa dan siapanya, karena ini adalah tidak pro rakyat lagi, tetapi ini lebih kepentingan para oligarki itu. Anies Baswedan merupakan perubahan yang luar biasa sekali. Saya mendorong bahwa mengapa Anies Baswedan? Karena satu, Anies Baswedan adalah pertama juga berpengalaman dalam dunia pemerintahan, berpengalaman dunia akademisi. Anies Baswedan ditempatkan dimanapun itu tetap menjadi cocok begitu. Berteman dengan dunia akademisi dia cocok, berteman dengan pemerintahan dia cocok, berteman dengan mahasiswa dia cocok, karena pada hakikatnya dia pernah di akademisi.
bersaing dalam dunia global internasional, dia cocok, dia bisa berbahasa Inggris begitu. Jadi artinya tidak bisa diragukan kenapa Anies itu begitu ditakuti, karena satu, karena Anies tidak bisa dideteksi oleh para asing-asing dan oligarki-oligarki yang ada di balik layar ini semua begitu kan. Dan bahkan kata Fahri Hamzah, bandarnya sangat luar biasa sekali untuk menjegal Anies Baswedan hari ini begitu. Jadi kesimpulan saya hanya satu, bahwa Anies Baswedan maju terus, dan ini adalah sebuah spekulasi. Biasalah, Hasto memang seperti itu kan. Ya publik bisa menilai sendiri seperti apa. Tetapi kami memberikan statement bahwa Pak Anies hari ini sangat luar biasa sekali, dan koalisi partai PKS dan Nasdem dan Demokrat, kalau hanya ingin ditentukan cawapres, ditentukan dengan adanya ini dan itu tanpa melihat membangun bersama-sama demokrasi ke lebih baik, ya tidak bisa. Kita hancur negara kita begitu. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena pada hakikatnya negara ini dibangun bersama-sama tanpa melihat siapa wakilnya, siapa ini, siapa itu, mendapat kue ini, kue itu. Kira-kira seperti itu. Karena pada hakikatnya ya memang ada pepatah mengatakan, ya makan pagi itu tidak gratis. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini dan di share sebanyak-banyaknya.